Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Andreas Pereira. Bagaimana situasi di DPR? Apakah isu Rohingya ini juga dirasakan kembali polarisasinya ya? Karena ada yang kemudian menunjukkan, diartikan sebagai anti-Pakisan, mengatakan Menlu malah senyum-senyum tuh sama Aung San Suu Kyi seperti itu. Dan Anda merasakan seperti itu tidak di DPR? Terjadi polarisasi seperti itu, seperti halnya di dunia maya begitu? Tidak. Artinya di DPR, paling tidak di teman-teman di Komisi 1 yang kita hampir tiap hari bertemu, responnya adalah bahwa soal Rohingya ini pemerintah harus segera melakukan, memberikan respon, dan itu sudah dilakukan. Dan persoalan kemanusiaan ini harus segera bersama-sama. Artinya inisiatif yang dilakukan oleh Menlu dengan membentuk tadi aliansi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar itu harus segera mulai dilakukan. Juga apa yang dilakukan Menlu dengan bertemu dengan beberapa dubes di Rangun kemarin itu saya kira suatu hal yang sangat positif. Gitu. Ya, tapi Dan hari Senin nanti itu Bu Menlu akan diundang oleh Komisi 1 untuk menjelaskan ke Komisi 1 dan tentu kepada rakyat Indonesia tentang apa yang sudah dilakukan oleh Menlu dalam kunjungannya baik ke Myanmar maupun ke Bangladesh gitu. Karena kita tahu bahwa salah satu titik api persoalan itu ada di Bangladesh gitu. Dalam arti pengungsi-pengungsi dari Rohingya ini kan ke Bangladesh. Dan Bangladesh kan awalnya agak karena sudah banyak pengungsi yang ada di sana dan bukan negara kaya juga ya. Bukan negara kaya, sehingga Bangladesh juga harus dibantu gitu, sehingga ya mereka bisa menerima dan kemudian membantu masyarakat Tapi selain itu sebenarnya untuk bantuan pasti harus terus dilakukan, tetapi tekanan internasional agar kekerasan atau kejahatan itu sendiri dihentikan. Itu yang disampaikan oleh Bu Menlu melalui formula atau konsep 4+1 gitu. 4 poin tadi yang tadi disampaikan itu, dan poin yang berikut adalah rekomendasi dari komisi yang dipimpin oleh Kofi Annan. Nah, di situ lebih bersifat jangka panjang gitu. Dalam arti untuk kepentingan masyarakat Rohingya ini, terutama satu masalah yang paling mendasar di sana adalah pengakuan hak warga negara dari tetapi yang menarik ini, Pak Aung San Suu Kyi sendiri mengeluarkan pernyataan ya bahwa ada kesalahan informasi yang menyebar ke dunia internasional. Saya kira itu yang harus kita tahu lebih jauh. Nah, menurut Menlu seperti apa begitu? Itu yang harus kita ketahui. Pembantaian itu kan benar terjadi, karena ada yang mengatakan itu hoax hanya karena ada beberapa foto yang memang hoax. Ya, itu yang perlu kita tanyakan ketika Ibu Menlu berbicara dengan Aung San Suu Kyi, tentu mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui oleh dunia luar, yang kemudian menjadi berita yang mungkin seperti Aung San Suu Kyi. Karena banyak yang ingin berangkat ke Rohingya ini, begitu aksesnya tertutup atau bagaimana? Ya nggak mudah juga lah ke Rohingya kan. Ya, artinya itu akan menjadi persoalan dan tidak akan memecahkan masalah gitu. Justru akan menambah persoalan gitu. Baik di Rohingya itu sendiri maupun di dalam negeri kalau itu dari Indonesia gitu kan. Karena masalah di sana ya, kalau dia mengerti persoalannya. Ini kan persoalan tadi Pak Haji sudah bilang, ini masalah etnis yang berhimpitan dengan persoalan agama. Jadi dan kemudian dampaknya itu adalah persoalan yang menjadi masalah kemanusiaan. Nah, ini yang tidak semua orang memahami persoalan yang ada dengan kesejarahannya. Nah, disitulah saya kira masalah yang muncul sekarang itu kan adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Baik Pak Hajrianto, Anda tadi mengatakan sebenarnya apakah cukup ya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia, mengingat sebenarnya Indonesia punya posisi strategis juga sebagai pimpinan ASEAN, begitu kan ya? Ya, saya rasa seperti saya tadi sampaikan, ada langkah kemanusiaan, upaya kemanusiaan itu bagus, karena apa yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar itu ada urgensi untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan, makanan, pendidikan, dan sebagainya ya, itu juga harus segera. Maka dari itu ketika Menlu mengatakan
Formula 4+1 itu kan yang keempat adalah meminta kepada pemerintah Myanmar untuk membuka untuk bantuan kemanusiaan. Nah, itu langkah pertama, bagus, kita apresiasi. Dan kami juga berhak untuk berbangga bahwa kami melakukan langkah-langkah untuk aksi kemanusiaan itu bersama AKIM itu tadi, Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Yang kedua memang langkah diplomatik. Negara ini kan sebetulnya tugasnya ya melakukan langkah diplomatik ya dalam pelaksanaan politik luar negeri untuk melaksanakan ketertiban dunia itu. Sebetulnya by nature ya langkah kemanusiaan itu yang dilakukan oleh aliansi organisasi-organisasi kemanusiaan itu. Sementara pemerintah ya politik kan, diplomatik. Baik. Nah, karena itu maka langkah-langkah untuk yang sudah dilakukan oleh Menlu bertemu dengan Menlu Bangladesh dan sebagainya itu kemudian ini harus diperbesar sehingga ASEAN itu betul-betul sebagai sebuah organisasi dapat melaksanakan. Ya, selain Menlu Pak, banyak yang menuntut kemudian Presiden juga menunjukkan begitu ya, karena meskipun sudah mengeluarkan pernyataan begitu. Ya, ya itu semua kan ekspektasi masyarakat ya, ekspektasi masyarakat supaya Presiden dalam menyikapi berbagai peristiwa yang berdimensi internasional itu ada rasa keadilan, ada persamaan. Itu hal yang biasa ya, aspirasi orang untuk diberlakukan sama itu. Saya rasa itu sebetulnya kan bukan hanya menyangkut umat Islam atau etnis ya. Kalau ada etnis, misalnya etnis Tionghoa yang diperlakukan tidak adil, diskriminatif, apalagi terjadi kekerasan di negara yang lain, itu pasti juga etnis yang sama akan memberikan reaksi dan respon. Yang penting adalah bahwa ekspresi atau reaksi-reaksi itu tadi harus dilakukan secara tertib, aman, baik, terkendali. Itu Pak Slamet, dan itu menjadi tugas Pak Slamet dan untuk mengendalikan itu. Gimana, Pak? Jangan juga buru-buru ada kecurigaan-kecurigaan yang berlalu dini gitu loh. Ya orang demonstrasi ya itu hak untuk menyatakan pendapat. Yang penting diatur, dikendalikan. Tapi kalau benar ada yang menunggangi bagaimana? Sangat masuk akal juga kan Pak? Kalau memang ya namanya politik kan, tidak bisa politik itu lalu utuh begitu ya. Itulah namanya manajemen konflik, manajemen politik. Jadilah politisi yang memang bisa memanage politik itu. Itulah menjadi tugas sebuah negara, tugas pemerintahan. Nah, tetapi gitu. Kalau dengan kalau memang itu sudah melakukan pelanggaran, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki lakukan gitu. Tapi kalau belum terjadi pelanggaran cuma deteksi dini jangan begitu. Justru menyebarluaskan pesimisme lalu kekhawatiran yang berlebihan. Karena demonstrasi itu ya di seluruh dunia ini itu satu hal yang lazim di negara demokrasi kok. Baik, ini Pak, kekhawatiran, waspada memang perlu juga begitu ya, waspada, antisipasi. Tetapi dengan menyampaikannya ke publik tadi itu menebar pesimisme begitu Pak. Saya bacakan statement Kapolri ya. Boleh. Ya. Sekarang ada isu-isu yang baru yang kira-kira bisa dipakai. Nah, kata-katanya bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian dari software opinion analysis. Karena memang di dalam cyber petrol kita, cyber media kita, dunia media sosial, waduh, ini benar-benar dunia entah berantah di situ. Kalau fisik mungkin bapak-bapak sudah clear, tapi dalam media sosial belum selesai dalam satu titik. Hasil software analisisnya memang seperti itu. Ya memang kita tahu memang Pak ya dari medsos rame nih Pak ya. Tadi itu polarisasi pilkada tampak kembali begitu ya yang ingat kasus Sarasen. Ya. Nah, itu bisa menciptakan opini. Nah ini Sarasennya udah ditangkap kok masih seperti itu Pak. Jadi siapa lagi? Masih ada yang lain. Masih banyak yang lain. Mati satu tumbuh 1000. Ya. Namanya juga media. Ya oleh karena itu Rahma, maksud saya gini. Jadi ini kan kita ini kan hidup di dalam dua dunia sekarang, dunia maya dan dunia nyata kan. Di dalam dunia maya ini kan banyak hal yang sebenarnya ya itu tidak real gitu, tapi itu diciptakan. Makanya di sini juga ya forum seperti ini juga menjadi alat pembelajaran gitu. Alat pembelajaran untuk masyarakat, untuk juga tidak terlalu mudah untuk mempercayai apa yang ada di dunia maya. Kadang-kadang Pak, yang tidak benar menjadi benar karena digoyang terus-menerus tanpa terputus. Ya, yang tadi ini nggak benar jadi benar. Gitu. Itu yang terjadi. Misalnya kita temukan di dalam di medsos beberapa waktu yang lalu kan menyebar kemana-mana.
ada satu screenshot yang dari salah satu film yang terjadi kekerasan itu kemudian disebarkan seolah-olah ini terjadi di Rohingya gitu. Kalau itu orang yang tidak memahami atau belum pernah melihat film itu dan tidak cepat diberitahu, ini kan akan membangkitkan emosi. Tetapi kenyataannya jauh bahkan lebih sadis dari itu Pak, dari film itu sebenarnya Pak. Itu kita lihat di CNN ada gambar realnya yang maksud saya apa yang diambil itu kan bukan kenyataan gitu. Itu kan dari peristiwa yang lain gitu. Nah, bawa apa yang ada di CNN itu adalah mungkin ada gambar bahkan lebih sadis dari film itu. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu karena itu juga adalah shoot yang terjadi karena semua yang ada yang muncul ini kan adalah untuk menarik perhatian gitu. Televisi pun melakukan hal yang sama kan. Betul. Jadi televisi itu kan news yang tidak bad news is good news. Gitu. Jadi kan sekarang kan media sosial itu kan ikut berperan besar bahkan sangat menentukan secara signifikan opini publik. Dulu kalau opini publik itu yang menciptakan kan hanya media-media arus utama. Ada framing berita dan sebagainya itu kan juga sebetulnya kan itu juga nah sekarang dalam rangka demokratisasi sekarang bukan hanya media arus utama yang bisa memframing berita. Kadang-kadang media sosial juga bisa. Kadang-kadang hoax juga dikutip Pak. Jangan-jangan media arus utama juga bisa saja kok mengutip hoax. Iya, baik. Menurut saya, tapi jangan-jangan hoax ini dimanfaatkan juga untuk. Tapi Rasma, yang saya ingin sampaikan juga jangan sampai media mainstream, media arus utama ini justru terjebak mengikuti media sosial gitu, tanpa melakukan cross check yang benar gitu. Baik. Nah ini yang bisa jadi berbahaya untuk masyarakat. Gitu. Baik, kita harus break dulu. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.